Oh, perkenalkan nama saya Rizky Maulana Mauludin dari kelas MJ 203. Sekarang saya akan mempresentasikan mengenai UAS Statistik Ekonomi dan Bisnis. Langsung saja kita mulai. Baik, yang pertama dari saya akan membahas mengenai topik ke sesi 19. Tentukan indeks harga tertimbang dengan menggunakan rumus Las-Peyres, Pasce, Drobis, dan Vincent per tahun 2023 dengan tahun dasar 2021. Berikut tabelnya komoditas A, B, dan C. Harganya tertera 2021, 100, 200, dan 100, 2022, 200, 200, dan 100, 2023, 200, 300, 300. Kemudian produksi 2021 itu ada 100, 100, 200, 2022, 300, 200, 200, kemudian 2023, 300, 200, 300. Baik, selanjutnya indeks harga Las Peyres. Sebagai berikut itu PN dan QO-nya sudah tertera, dan PO kali QO-nya juga tertera di situ. Untuk yang A, PN kali QO-nya 20.000, B-nya 30.000, C-nya 660.000. Sigma-nya jadi 110.000. Dan untuk PO kali QO-nya 10.000. Untuk yang A, yang B 20.000, yang C 20.000, dan sigmanya jadi 50.000. Berikut LH sama dengan atau nilai Las Peyres-nya sigma PN dikali QO. Dengan rumus sigma PN dikali QO per sigma PO kali QO kali 100. Dan berikut adalah nilainya. Jadi LH-nya itu 2023, 2021. 110.000 dibagi 50.000 dikali 100 sama dengan 220%. Untuk selanjutnya, ini juga indeks harga dari Pasce. Indeks harga dari Pasce sama seperti tadi, untuk harga dan produksi, kita berbeda di PN dan QN-nya, karena kita akan mengambil rumus PH sama dengan sigma PN dikali QN per sigma PO dikali QN dikali 100%. Totalnya berikut 210.000 per 100.000 dikali 100% sama dengan 210.000. Jadi terdapat perbandingan yang pas C lebih rendah dibanding yang sebelumnya. Yang sebelumnya 220.000. 220%, maaf. Makanya kita mencari titik tengahnya menggunakan indeks Fisher dan Drobis. FH sama dengan akar dari LH kali PH. Untuk FH sama dengan akar dari 220, LH-nya kan 220, kemudian dikali 210 untuk PH-nya. Sama dengan 214,94%. Atau kita bulatkan menjadi 215%. Dan untuk indeks Drobis, dengan rumus DH sama dengan setengah dikali LH plus PH. Sebagai berikut, DH sama dengan 110 plus 210. Oh, maaf.
Ini harusnya 220, nanti akan saya edit. 220 ditambah 210 per 2 atau dibagi 2. Hasilnya 215. Itu untuk topik sesi 9. Kemudian saya akan bahas topik sesi 11. Sebuah toko kelontong akan meramalkan penjualan dagangnya untuk tahun yang akan datang. Data yang ada dari tahun 2018 sampai tahun 2023 untuk genap, dan dari tahun 2019 sampai tahun 2023 untuk ganjil. Data ganjil tahun 2019 unit terjual 135, 2020 140, 2021 160, 2022 165, 2023 170. Dan untuk yang genap tahun 2018 130, 2019 135, 2020 140, 2021 160, 2022 165, 2023 170. Tentukan persamaan trennya menurut metode resmi rata-rata dan proyeksikan jumlah penjualan pada tahun 2024 dan 2025. Berikut data ganjil. Kita akan hitung terlebih dahulu untuk data ganjil. Rata-ratanya untuk kelompok yang satu itu 135 dan kelompok 2 itu 165. Nilai X untuk tahun dasar 2019 sudah tertera di situ, dan untuk tahun 2022 juga tertera. Jadi kita ambil dari 2019 dulu, itu nilainya 0 untuk nilai X-nya. Untuk nilai yang paling tengah itu 0, ke atasnya minus, ke bawahnya plus. Begitu pula untuk nilai X tahun 2022, itu nilai nolnya ada di tahun 2022. Ke atasnya minus, minus 1, 2, 3, dan 4, ke bawahnya 1, dan selanjutnya. Rumusnya, Y sama dengan A plus BX. Nilai perubahannya seperti ini, B sama dengan rata-rata kelompok kedua dikurangin rata-rata kelompok 1 per tahun dasar 2 dikurangin tahun dasar 1. Sama dengan 165 dikurangin 135 per 2022 dikurangin 2019 sama dengan 10. Jadi untuk rumusnya kita masukkan kembali kepada rumus. Y sama dengan 135 plus 10 kali X. Dan itu untuk tahun dasar 2019. Kemudian Y sama dengan 165 plus 10X. Itu untuk tahun dasar 2022. Selanjutnya data ganjil kita masukkan ke peramalan tahun 2024. Rumusnya seperti tadi, Y sama dengan A plus BX. Kita masukkan nilai X yang tahun 2000 berdasarkan dengan tahun dasar 2019. Maka 2024 ini di bawahnya itu berarti kita masuk X-nya itu 5. Sama dengan Y sama dengan 135 plus 10 kali 5. Jadi kita perkaliannya dulu, 10 kali 5 sama dengan 50 ditambah 135 sama dengan 185 unit. Kemudian dengan untuk peramalan tahun 2025 dengan tahun dasar 2019 pula, itu 6, nilainya 6. Karena 2024 tadi 5, 2025 jadi 6 nilai X-nya. Y sama dengan 135 plus 10 kali 6. 6 kali 10, 60. 60 ditambah 135 sama dengan 195 unit. Untuk tahun dasar 2022, 165 ditambah 10 X-nya 2. Karena berdasarkan tahun dasar 2022, X-nya 2. Ini tahun 2024 ya. Sama dengan 185 hasilnya. 185 unit berarti sama. Seperti yang atas. Kemudian dengan tahun dasar 2022, untuk tahun 2025 ramalannya 165 plus 10, X-nya itu 3. 3 dikali 10, 30. 165 tambah 30, 195 unit. Gitu. Maaf ini untuk data genap ya. Saya salah tulis, itu harusnya data genap.
tertera di sini karena data, oh maaf, ini data ganjil ya. Yang tadi, yang ini data genap, maaf, yang ini data genap yang tadi setelah kita bahas. Kemudian yang ini benar data ganjil. Karena data ganjil, maka kita akan menjadi dua bagian. Yang tengah-tengah itu menjadi dua. Di atas dan di bawah kita masukkan. Seperti tabel berikut. Untuk rata-rata kelompok 1 itu 145 dan kelompok 2 itu masih sama 165. Nilai perubahannya jadi rata-rata kelompok 2 itu 165 dikurangi rata-rata kelompok 1 145. Per 2022 atau kita ambil rata-rata, tahun rata-rata 2000, tahun rata-rata kelompok kedua dikurangi tahun rata-rata kelompok 1 yaitu 2020. Hasilnya juga 10. Nah, dari sini kita bisa dimasukkan ke dalam rumus, yaitu Y aksen sama dengan A plus BX. Baik, untuk nilai peramalannya kita masukkan peramalan tahun 2024. Nilai X-nya itu adalah 5 untuk tahun dasar 2019. 135 plus 10 kali 5, 50. Jadi 10 dikali 5 dulu, perkalian terlebih dahulu 50 ditambah 135 sama dengan 185 unit. Dan untuk peramalan tahun 2025 dengan tahun dasar 2019, nilai X-nya itu 6. Jadi 135 plus 10 dikali 6. 135 plus 60 sama dengan 195 unit. Selanjutnya, dengan tahun 2022, nilai X-nya itu 2, jadi 165 tambah 10 kali 2. Karena perkalian terlebih dahulu, jadi 20, 10 dikali 2 sama dengan 20. 165, Y aksen sama dengan 165 ditambah 20 sama dengan 185 unit, berarti sama. Dan untuk tahun dasar 2022, untuk peramalan 2025, Y aksen 165 ditambah 10 kali X. X-nya itu adalah 3 untuk tahun 2025 dengan tahun dasar 2022. Totalnya hasilnya 195 juga. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak salah. Dan untuk kesalahan ketik, kesalahan yang saya tulis, nanti akan saya perbaiki. Terima kasih untuk Bu dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.